Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman semuanya, para pejuang TB, kali ini saya akan mencoba untuk memperagakan terkait penginputan kasus TB anak di SITB. Sebelumnya saya informasikan bahwa Subdit TB Kementerian Kesehatan membuat sedikit perubahan terkait penginputan kasus TB anak di SITB. Untuk itu, saya akan mencoba untuk membuat tutorialnya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang sudah pernah menginput kasus TB anak yang versi terbaru ini, tapi saya tetap akan coba untuk membuat video ini untuk menjadi acuan kita untuk melakukan penginputan kasus TB anak. Ya, pertama-tama kita masuk ke modul kasus, kemudian terduga TB. Ya. Kemudian kita klik bagian tambah. Kemudian kita masukkan nama lengkap terduga, misalnya Agila, ya, karena ini anak, ya biasanya nama anak seperti itu. Kemudian warga negara Indonesia sudah otomatis terisi. Kemudian untuk nomor identitas kependudukan atau NIK, kalau misalnya si anak tidak bisa menunjukkan NIK-nya, biasanya NIK anak itu terdapat di kartu keluarga. Tapi kalau misalnya kebetulan si anak tidak bisa menunjukkan NIK-nya, maka kita bisa memasukkan NIK sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, yakni 4 digit pertama kita masukkan angka 9, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita masukkan kode kabupaten, kode provinsi, maaf, 76. Kemudian kode kabupaten, 2 digit berikutnya. Kemudian kode kecamatan, misalnya 14. Kemudian 1 digit berikutnya adalah untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu angka 1, kalau perempuan itu angka 2. Jadi karena kebetulan Akila ini adalah perempuan, kita pilih angka 2. Kemudian 5 digit yang terakhir itu adalah angka yang acak. Boleh kita masukkan sesuai pengaturan yang kita bikin sebelumnya. Misalnya 00016 misalnya ya. Kemudian nomor BPJS, kalau misalnya pasien atau terduga bisa menunjukkan nomor BPJS boleh dimasukkan. Kemudian tempat lahir, kalau misalnya ada, kita masukkan misalnya si Akila lahir di Polewali. Kemudian tanggal lahir, kalau misalnya kita bisa memperoleh tanggal lahirnya, kita bisa isi langsung. Kalau misalnya tidak bisa memberikan data terkait tanggal lahirnya, kita bisa pilih tidak tahu. Misalnya di sini si Akila lahir di tahun 2013 bulan Februari misalnya tanggal 11 ya. Kemudian jenis kelamin perempuan. Jadi teman-teman ingat ya, kalau misalnya ada bintang merah di sini artinya itu wajib untuk kita isi, harus kita isi. Kemudian kita ke alamat, ini alamat juga wajib dan kita mesti masukkan alamatnya, misalnya di Jalan Pengayuman nomor 19 Polewali. Ya, kemudian provinsi sudah terisi secara otomatis, Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian kecamatan bisa kita pilih Polewali, kelurahan Polewali juga, ini sudah ada pilihannya. Nomor telepon, kalau misalnya ada nomor teleponnya akan lebih bagus lagi, ya teman-teman. Misalnya ada nomor teleponnya, silakan masukkan karena ini menjadi sumber informasi kita, misalnya si terduga mangkir nantinya atau seperti apa, nanti kita bisa telepon. Kemudian tanggal registrasi, ya ini wajib juga diisi.
Misalnya tanggal 9 Desember 2021, kemudian nomor urut sudah terisi secara otomatis, kemudian nomor identitas sediaan pun sudah terisi secara otomatis, nomor rekam medis boleh diisi, boleh tidak, kemudian kriteria terduga TB ini wajib kita isi, misalnya dia terduga TBC sensitif obat atau TBSO. Kemudian riwayat pengobatan sebelumnya baru, kemudian dikirim oleh, ini kita bisa pilih, ada pilihan misalnya datang sendiri, atau dikirim oleh Pasienkes, atau kader komunitas. Kalau kita pilih kader komunitas, biasanya dia akan meminta kader komunitas yang sudah terdaftar di SITB. Ya, misalnya konsorsium Penabulu atau Aisyah atau semacamnya. Kemudian umur itu sudah, karena tadi sudah kita masukkan tanggal lahir, otomatis dia akan menghitung umurnya sendiri. Kemudian berat badan, kalau misalnya ada datanya, kita pilih berat badan si Akila tadi adalah 28 kg. Kemudian riwayat DM, kalau misalnya ada informasinya, atau dikatakan apakah dia ada riwayat DM atau tidak. Kalau memang tidak ada informasinya, kita bisa pilih tidak diketahui. Begitu juga dengan status HIV-nya, apakah dia positif HIV atau negatif HIV. Ini datanya sebelum dia datang ke puskesmas untuk diperiksa ya. Kalau misalnya belum ditahu, ya kita pilih tidak diketahui. Setelah data semua terisi, kita klik simpan. Ya, nah, baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya sudah kita klik simpan, akan muncul tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Nah, untuk kali ini, karena kebanyakan pasien TB anak itu tidak melalui pemeriksaan laboratorium, ya, karena sebagian besar itu untuk anak itu untuk pengambilan spesimen sputumnya agak susah, makanya paling banyak didiagnosa dengan diagnosis secara klinis. Maka untuk kali ini saya akan langsung memperagakan bagaimana menginput hasil diagnosis secara klinis, ya. Jadi untuk itu kita langsung masuk ke data kasus. Ya, data kasus ya, kemudian kita langsung masuk ke edit hasil diagnosis ya. Edit hasil diagnosis. Nah, di sinilah yang akan kita lihat perbedaan antara versi yang lama dengan versi yang baru. Ya. Nah, kita sekarang coba mengisi untuk versi yang baru ini. Pertama adalah hasil diagnosis ya. Kemudian kita klik pertama pada tanggal hasil diagnosis. Jadi tanggal hasil diagnosis adalah tanggal di mana hasil diagnosis ditegakkan dan diinformasikan ke pengelola TB-nya misalnya. Kita pilih tanggalnya. Misalnya tanggal 10 Desember sudah ada hasil diagnosisnya. Kemudian untuk foto toraks, kalau misalnya memang tidak dilakukan, kita pilih tidak dilakukan. Kemudian setelah itu kita pilih lokasi anatomi penyakit. Ya, misalnya kita pilih paru. Ya. Nah, untuk kalau kita pilih paru, maka akan muncul lagi pertanyaan berikutnya, pilihan hasil fototoraks. Ya, pilihan hasil fototoraks, kita tetap akan memasukkan jawaban tidak dilakukan ya, karena memang dari awal kita tidak lakukan pemeriksaan fototoraks. Selanjutnya adalah kita memasukkan jumlah scoring TB anak. Jadi di sini akan kita lihat perbedaannya dengan versi terdahulu ya. Nah, misalnya kita pilih jumlah scoring TB anak. Sesuai dengan pedoman bahwa untuk scoring TB anak, apabila skornya di angka 6 itu sudah bisa dinyatakan sebagai pasien TBC yang terdiagnosis secara klinis. Seperti itu. Nah, coba kita pilih angka 6. Nah, jika kita pilih angka 6, maka pertanyaan terkait pemeriksaan uji tuberkulin akan muncul seperti ini. Apakah diperiksa atau tidak? Ya, karena memang kalau misalnya dia angkanya 6, hasil uji tuberkulin juga memang tidak menentukan hasil diagnosanya. Jadi walaupun dia tidak dilakukan, tetap akan didiagnosis secara
TB secara klinis karena memang angkanya sudah 6. Coba kita pilih tidak ya. Nah, kalau kita pilih tidak, maka akan muncul hasil diagnosis secara otomatis bahwa pasien tersebut adalah pasien TB-SO terdiagnosis klinis. Ya, teman-teman, jadi itu yang menjadi perbedaan sekarang. Coba kita input atau masukkan angka lain yang di bawah 6 misalnya. Ya, kita pilih misalnya skornya 4 misalnya. Kalau misalnya kita pilih angka 4, maka hasil uji tuberkulin akan berbeda pertanyaannya karena dianggap diperiksa. Ya, jadi kalau skornya 4 itu diminta untuk dilakukan pemeriksaan uji tuberkulin. Jadi uji tuberkulin di sini yang menentukan apakah si anak ini sakit TBC atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya angkanya kurang dari 4, maka lakukanlah pemeriksaan uji tuberkulin. Ya, misalnya positif, ya positif artinya lebih atau sama dengan 10 mm atau lebih sama dengan 5 mm. Kita pilih positif, maka yang tadi hasil diagnosis akan muncul secara otomatis pasien TB-SO terdiagnosis klinis. Kemudian akan muncul pertanyaan yang lain, apakah ada kontak dengan pasien TB paru? Kalau misalnya si anak menderita TB, umumnya itu ada riwayat kontak. Jika tidak ada kontak, maka dia akan terdiagnosis klinis. Coba kita pilih ya ini ya, pasien tuberkulin negatif, kita pilih negatif, maka di sini tidak terisi dan itu menyatakan bahwa dia bukan sakit TBC. Ya, coba kita pilih misalnya kita pilih pasien TB-SO, maka akan muncul bukan pasien TB karena hasil diagnosis tidak memenuhi kriteria pasien TB dan seharusnya tidak mendapatkan pengobatan. Jadi kita harus pilih bukan pasien TB. Baik. Ya, jadi untuk melanjutkan ini saya harus menjadikan si Akila ini menjadi pasien TBC ya. Jadi kita pilih hasil uji tuberkulinnya positif, ada kontak, kemudian tipe diagnosisnya ada terdiagnosis klinis. Kemudian akan muncul pilihan tindak lanjut ya. Kita klik tindak lanjut, kita harus pilih untuk kalau misalnya mau diobati harus pilih akan diobati atau dirujuk ya. Jangan pilih belum memulai pengobatan kalau memang akan diobati. Kalau memang sudah si anak dan sudah siap diobati dan sudah logistik dan segala macam itu sudah tersedia di Fasiankes. Pilih akan diobati. Ya. Kemudian akan muncul pertanyaan berikutnya, tempat pengobatan. Kalau misalnya diobati di tempat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian di Fasiankesnya, kita pilih tidak dirujuk. Kalau misalnya kita mau rujuk ke Fasiankes untuk diterapi di sana, silakan pilih dirujuk ke Fasiankes. Biasanya untuk pilihan dirujuk ke Fasiankes ini itu biasanya kalau misalnya si terduga tadi diperiksa di rumah sakit. Ya nanti kan kalau diperiksa di rumah sakit untuk pengobatan lanjut selanjutnya itu biasanya diarahkan ke puskesmas. Ya. Karena kita di akun ini masuk sebagai puskesmas, maka kita pilih tidak dirujuk. Ya, setelah kita isi semua datanya, maka kita pilih simpan. Kemudian akan muncul pernyataan konfirmasi apakah data tersebut sudah yakin akan isinya atau sudah tidak akan ada lagi perubahan. Kalau misalnya kita sudah yakin, kita pilih ya. Nah, sekarang data untuk hasil diagnosis sudah terinput ya. Nah, sekarang si Akila ini belum terdaftar sebagai pasien TB-SO di SPB. Kita mau memasukkan data si Akila ini masuk sebagai pasien TB-SO. Ya karena tadi kita masuk sebagai terduga ya, teman-teman sekalian. Kita masuk sebagai terduga. Untuk memasukkan Akila sebagai pasien, mendaftar si Akila sebagai pasien TB-SO, kita mesti klik daftar sebagai pasien ya. Klik daftar. Nah, ya, kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya, yakni misalnya nama lengkap ya sudah terisi tadi, nick-nya, kemudian tempat lahir,
tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat, segala macam. Kemudian yang belum terisi kita lihat dulu, misalnya pekerjaan. Ini mesti kita isi karena dia ada bintang merahnya. Misalnya pekerjaan. Misalnya si Akila tadi masih pelajar ya, ini pelajar. Tempat kerja, kalau misalnya dia bekerja, alamat tempat kerjanya, kalau misalnya dia bekerja ya, nomor telepon. Apakah dia memiliki asuransi kesehatan lain, ya? Misalnya ada, biasanya kalau misalnya ada dia minta di mana, apa, ya. Tapi kalau tidak ada kita pilih atau dikosongkan atau pilih tidak ada saja. Selanjutnya kita masuk ke data register, ya. Jadi nomor register pasienkes sudah otomatis terisi ya Bapak Ibu. Kemudian nomor rekam medis, umur, tinggi badan kalau misalnya datanya bisa diperoleh silakan dimasukkan. Kemudian di sini foto toraks kami tidak lakukan ya, jadi kita bisa skip di situ. Kemudian tipe diagnosisnya sudah terisi, kemudian riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat status HIV, hasil tes DM kalau misalnya ada silakan diisi. Saya rasa kita sudah isi semua di sini, kita bisa lanjut simpan. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana menginput pengobatan si pasien tadi ya. Di sini tindak lanjut hasil diagnosis belum ada, jadi kan belum diobati, jadi kita mesti obati dulu. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung klik di tab pengobatan, ya, pengobatan, klik di situ. Kemudian tindak lanjut hasil diagnosis untuk menghilangkan yang merah ini. Kita klik di sini, tindak lanjut hasil diagnosis. Kemudian kita pilih yang di bawah ya, tindak lanjut hasil diagnosis, kita klik, kita pilih diobati. Ya, kemudian kita klik simpan. Apakah Anda yakin? Ya. Nah, akan muncul pilihan ini. Ya. Tanggal pengobatan, tanggal mulai pengobatan ini kita bisa rubah, tapi karena di sini kan tadi hasil diagnosis keluar langsung di terapi, kita bisa pilih. Tapi kalau misalnya diobatinya misalnya sehari setelahnya atau 2 hari setelahnya, kita bisa pilih tanggalnya kapan. Misalnya dia diobati karena ini hari Jumat, ya nanti Senin baru diobati boleh. Kita pilih tanggal 13 Desember 2021. Berat badannya tadi sudah otomatis terisi. Kemudian kita pilih paduan OAT yang diberikan, ya. Karena dia pasien baru, tentunya kita berikan pasien OAT kategori 1. Kemudian bentuk OAT-nya biasanya yang ada di pasienkes itu adalah KDT. Kemudian paduan pengobatan ya, paduan pengobatan teman-teman sekalian, ya. Kita pilih dosis harian bisa atau dosis intermittent juga bisa. Ya, kalau misalnya si anak dapat dosis harian silakan. Kalau misalnya si anak dapat intermittent juga boleh diklik di sini. Ya. Oke. Kemudian sumber obat ini ya, kalau misalnya di puskesmas biasanya menggunakan obat dari program, jadi secara otomatis dari sini. Durasi pengobatannya akan langsung otomatis dari sini, kemudian kita pilih simpan. Ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu kita untuk bersama-sama memaksimalkan upaya pengendalian program tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.